Perkenalkan, nama aku Siti Raya Fajia dengan NIM 6662250 Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1I. Selamat menyaksikan. Mussolini memimpin Italia sejak tahun 1922 dan menjadi pemimpin fasis pertama di Eropa. Selama hampir 2 dekade, ia membangun negara totaliter yang mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari politik hingga budaya. Rezim ini akhirnya runtuh pada akhir Perang Dunia Kedua dan Mussolini dieksekusi oleh partisan Italia. Dalam buku tersebut, fasisme dipahami bukan sekedar sebagai sistem pemerintahan, tetapi sebagai suatu pandangan hidup yang menyeluruh. Ideologi ini mengklaim mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik, moral, spiritual, dan budaya. Fasisme menolak liberalisme, sosialisme, serta demokrasi mayoritas, dan menempatkan negara sebagai entitas moral tertinggi yang menentukan arah hidup bangsa dan warganya. Menurut Mussolini, fasisme merupakan perpaduan antara pemikiran dan tindakan. Ideologi ini lahir sebagai respon terhadap materialisme abad ke-19 yang dianggap telah mengikis nilai-nilai spiritual manusia. Oleh karena itu, fasisme menekankan pentingnya disiplin, pengorbanan, perjuangan, dan keberanian dalam menghadapi kehidupan yang keras. Individu tidak ditempatkan sebagai pusat kehidupan, melainkan sebagai bagian kecil dari suatu bangsa yang terikat oleh sejarah, tradisi, dan tujuan bersama. Dalam fasisme, negara dipandang sebagai entitas etis yang paling utama. Individu, kelas sosial, partai politik, dan organisasi ekonomi hanya memiliki arti sejauh mereka mendukung kepentingan negara. Fasisme secara tegas menolak liberalisme karena dianggap terlalu menekankan kebebasan dan hak individu di atas kepentingan kolektif. Di sisi lain, fasisme juga menolak sosialisme yang menempatkan perjuangan kelas sebagai kekuatan utama sejarah. Meskipun demikian, fasisme tetap mengakui peran pekerja dan serikat buruh melalui sistem korporatis di mana berbagai kepentingan disatukan di bawah kendali negara. Negara fasis bersifat totaliter karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik moral dan pembentuk karakter bangsa. Negara menanamkan nilai disiplin, loyalitas, dan tujuan hidup kepada warganya. Dalam pandangan ini, kebebasan individu hanya diakui sejauh berada dalam kerangka kepentingan negara. Dengan kata lain, kebebasan tanpa batas tidak dianggap sebagai nilai, melainkan sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa. Lebih jauh, fasisme memandang negara dan bangsa sebagai entitas hidup yang harus terus aktif dan berkembang. Ketidakaktifan dan pasifisme dianggap sebagai tanda kemunduran, bahkan kematian. Oleh karena itu, fasisme menekankan tindakan, kekuatan, dan perjuangan sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Negara fasis dipahami sebagai perwujudan kesatuan, kekuatan, dan keadilan yang bertugas menyalurkan kehendak moral dan spiritual kolektif. Meskipun dalam buku tersebut, fasisme digambarkan sebagai ideologi yang menjunjung nilai-nilai moral dan spiritual, pengalaman sejarah menunjukkan kenyataan yang berbeda. Dalam praktiknya, fasisme melahirkan penindasan, kekerasan, peperangan, dan penderitaan yang meluas. Hal ini menunjukkan adanya jarak yang besar antara klaim ideologis fasisme dan dampak nyata yang ditimbulkannya dalam kehidupan manusia. Itu aja video penjelasan dari aku. Bye-bye semuanya.